Tim sudah berhasil membawa hasil hasil sampah ini kita. Kota bersih, andalan, sehat selalu, mantap. Ya. Jadi di depan kita inilah tadi yang punya hasil yang nanti sebentar akan ditimbang. Ini sampah nanti yang akan ditimbang nanti, dan pasti dengan sampah ini juga mungkin bisa menghasilkan cuan untuk kita masyarakat ya. Itu bisa kembali didaur ulang dan dikirim ke Jawa, kita daur ulang. Kertas yang bisa kita pakai untuk air kemasan untuk kita minum. Sekaligus informasi bagi kita, marilah kita biasakan diri untuk membawa tumbler untuk tempat air isi ulang ke kantor-kantor kita. Terima kasih yang hari ini sudah bawa tumblernya. Kalau ada yang bawa tumbler, tolong angkat tangan. Angkat barangnya. Ya, ada sih. Jika berkenan Pusdal, kami mohon dukungan. Berkenan kita akan mengadakan tumbler gratis supaya diserahkan kepada semua orang. Iya. Jika berkenan, kita tunggu nanti kalau ada. Bapak Ibu, itu cara kita memulai mengurangi sampah sejak dini, karena berdasarkan arahan tadi Pak PJ yang disampaikan oleh staf ahli bahwa urutan pertama adalah sampah sisa makan. Ternyata food waste atau dari rumah tangga kita menghasilkan sampah sisa makanan itu, dan itu paling terbanyak dari jenis sampah yang dihasilkan. Yang kedua adalah sampah plastik. Berkenan kalau ada acara-acara di rumah lagi atau kegiatan di setiap rumah, jangan lagi kita menggunakan botol aqua atau air kemasan, tetapi marilah kita pakai galon isi ulang supaya kita bisa mengurangi sampah sejak dini. Kenapa Bapak Ibu? Karena TPA Koyakoso Kota Jayapura sebentar lagi dia tidak akan mampu menampung sampai tahun 2026. Itu artinya bahwa nanti tong buang sampah di mana? Mulai sekarang kita mulai bijaki untuk kita mengurangi sampah, dan itu yang bisa kami sampaikan. Marilah kita berpartisipasi. Kalau mau ke piknik ke pantai, janganlah bawa sampah, karena hari ini kita baru seberapa jam saja. Mudah-mudahan rekor kita terpecahkan. Kami sampaikan bahwa kemarin dalam Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2025 di lokasi sebelah lokasi venue kemarin pada bulan Februari 2025 dengan PJ Gubernur kita Majen TNI, saya lupa namanya, Ramses Limbong, itu kita berhasil mengumpulkan sampah plastik saja itu sebanyak 2.185 kilo. Dan hari ini kita akan pastikan apakah rekor itu pecah atau tidak. Kalau rekor itu pecah, terima kasih karena kita berhasil mengumpulkan sampah plastik. Tapi kalau tidak, maka itu menjadi tanggung jawab kita. Mungkin kita akan bicara sama-sama. Satu kali kita bersama dengan lingkungan kehutanan dan lingkungan hidup, kita semua bersihkan Pantai Hotekam dari ujung ke ujung. Bisa kah? Satu saat kita akan bersih Hotekam dari sampah plastik, dari ujung ke ujung, dari Jembatan Merah sampai di Kali Buaya. Bisa kah? Bisa. Kami butuh dukungan dari semua komunitas untuk hal ini. Kemudian hasil sampah kita ini, sampah plastik yang sudah ditimbang, ini akan diserahkan kepada Bank Sampah Wanyambe Kota Jayapura, karena mereka akan mengolahnya menjadi bahan timbangan yang akan mereka timbang lalu mereka kirim keluar Papua. Jadi kita sudah punya bank sampah. Bapak Ibu kalau ada yang mau menjadi nasabah, silakan kumpul sampahnya, terutama sampah plastik, dengan cara yang tadi saya peragakan. Kalau masih dengan ada logonya, masih ada penutupnya, 1 kilo itu hanya 500. Tapi kalau sudah bersih, itu artinya logonya dilepas, tutupnya dilepaskan, dipres, 1 kilo menjadi 1.000. Sedikit-sedikit tapi itu uang. Kita akan ambil di bank sampah, karena aturan bank sampah itu ambil sekitar 3 sampai 6 bulan.
Jadi ini mendekat Desember, kerja dari sekarang, nanti ada uang Natal di Desember kalau mau ketemu di bank sampah. Kami ajak untuk kita kerja itu. Kurangi sampah, terutama sampah plastik tadi, supaya kota Jayapura bersih dari sampah plastik. Kami juga ucapkan terima kasih buat semua komunitas yang sudah bekerja melaksanakan kebersihan lingkungan di kota Jayapura, baik di jembatan Overtom, komunitas yang terus bekerja membersihkan lingkungan. Terima kasih buat kepedulian Anda, karena saat ini Anda tabur, tapi nanti Anda tuai di surga, karena orang yang bersih yang masuk surga katanya. Betul kan? Amin. Kalau begitu mari kita bersihkan tempat kita, kota Jayapura, karena itulah perintah Tuhan. Bekerjalah bagi kesejahteraan kota di mana aku buang, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Benarlah, kalau kita bekerja untuk kota Jayapura yang bersih, maka kita akan dapat jiwa yang sehat, udara yang segar. Kita masih dapat kali yang bersih, tapi sekarang kali Overtom tetap kuning, tidak tahu kenapa. Sampah masih banyak. Katanya ada dulang. Tapi Bapak Ibu, kami mau mengajak kita sekalian, nanti kalau sudah selesai kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, karena nanti kami akan terus mengajak Bapak Ibu untuk kita kerjasama perangi sampah, dan kami mengajak marilah kita perangi sampah sejak dini dari sumbernya. Dari sumbernya adalah salah satu dari rumah tangga. Jadi kalau mama yang bicara itu bapak tidak bicara banyak, karena bapak mama sudah bicara, jadi itu suara 3 sudah naik berarti tuh tidak bisa bicara banyak. Karena suara 3 jadi sudah selesai. Jangan kasih naik lagi, nanti dia kasih keluar suara sopran yang suara 1. Itu berarti bateria rabek sudah. Karena itu kami minta dukungan. Ternyata kaum perempuan itu epen. Kalau kaum perempuan itu ada, mama-mama dong ada, maka bersihlah. Kalau mama-mama dong ajar anak-anak bersih dari rumah, bapak juga pasti pulang tidak boleh buang rokok, puntung rokok sebarang. Bapak isi puntung rokok dalam baju, mau terbakar sudah. Tapi maksudnya jangan juga kita makan pinang sembarangan. Marilah kita mulai jaga, kita berbudaya memakan pinang yang sehat dan bersih, supaya kita tidak mencemari lingkungan kita. Minta maaf buat yang makan-makan pinang, yang dong bilang ini disinggung terus, bicara kami terus, padahal tidak. Maksudnya supaya mari kita bersama-sama membersihkan lingkungan mulai dari tempat kita. Dan kami juga mengajak, kalau Bapak Ibu ada butuh tanaman, kita di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup ada unit pembibitan tanaman kehutanan di Skyland. Kalau Bapak Ibu hendak membutuhkan bibit tanaman, diambil secara gratis. Hanya ada surat yang resmi supaya kami tahu bahwa yang ambil bibit sekian orang, ini dari asalnya dari sini. Bibitnya diambil dan ditanam di mana saja di tempat yang bisa ditanam. Selain itu juga ada dari BPDAS Mambramo, mereka juga punya pembibitan. Silakan Bapak Ibu berhubungan dengan teman-teman dari Kehutanan, Kementerian Kehutanan yang ada kantornya di Kota Raja untuk supaya dapat mengambil bibit. Hari ini kita melakukan World Clean Up Day, merupakan gagasan besar bahwa dunia hari ini secara serempak sampai dengan tanggal 15 Oktober nanti akan melakukan aksi-aksi bersih secara nyata. Hari ini di kota Provinsi Papua kita bikin tanggal 30 September sekaligus memperingati hari G30S PKI. Jadi PKI itu sampah, jadi itu berantas dorang sekarang. Itu maksudnya. Ada yang lupa sejarah lagi hari ini, baru G30S PKI baru hari ini. Tapi kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman. Tadi saya ada yang lihat, ada yang pegang sampah tapi bilang, ih, masih ada kata jijik. Itu padahal sampah kita sendiri. Bapak Ibu, dari sampah yang kita hasilkan khusus untuk sampah plastik di kota Jayapura ini, mereka sudah melalui bank sampah Jayapura Wanyambe ini, mereka sudah hasilkan kursi dari botol plastik. Satu set harganya berapa? 2 juta satu set kursi plastik. Jadi kursi dari botol plastik ringan, bisa dibawa kemana, itu harganya 2 juta satu set. Jadi terima kasih buat kita semua yang telah berpartisipasi di hari ini.
Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, 125 kilo. Terima kasih teman-teman, ternyata rekor kita dari HPSN 2025 tidak terpecahkan. Artinya bahwa HPSN yang kita kerja ini tempatnya di sebelah di venue Dayung saja, dan sepanjang jalan ini sampai di jembatan merah sana itu kita hasilkan 225 kilo sampah plastik saja. Ternyata sampah plastik yang hari ini cuma 353. Karena itu saya mengajak kita, rekor ini harus segera kita pecahkan. Tidak tahu kapan, kalau tong undang lagi, kita akan minta dukungan, kita akan kerja bersihkan Pantai Holtekam dari ujung jembatan merah sampai muara Kali Buaya. Bisakah? Bisakah? Ya. Terima kasih buat komunitas yang terus dong bekerja tanpa dong kasih tahu ketorang. Saya lihat setiap hari Sabtu itu ada komunitas yang turun di Kali Overtom di depan DPR. Ada yang juga turun di hutan mangrove. Ada juga yang turun di Kali Buaya, ada yang juga yang kerja di Pantai Holtekam ini. Terima kasih buat semua yang telah Anda lakukan. Percayalah dan yakinlah bahwa usaha dan jerih payahmu tidak sia-sia dalam memelihara dunia ini. Karena kalau dunia ini bersih, cerah, maka kami semua yang hidup di dalamnya juga akan sehat dan kuat untuk melayani kerja-kerja kita. Jadi tadi sampah yang kita ambil, kita timbang di sini. Walaupun hari ini kita tidak bisa pecahkan rekor ya, tapi kita bukan kejar rekor di sini. Dalam artian kita lebih fokus bagaimana kita mencegah, menjaga kebersihan lingkungan. Rekan-rekan sekalian, jumlah sampah yang hari ini tadi ditimbang itu 1000 lebih. Burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Bertanggung jawab terhadap dua provinsi, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan. Saya dan teman-teman sini, kami 8 orang bertanggung jawab terhadap 17 provinsi, 17 kabupaten. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga kita dapat bekerja sama lebih lanjut. Saya juga perkenalkan, kami punya teman-teman, ada 6 orang di sini. Ada 1 yang masih tugas belajar. Jadi sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf dan terima kasih kami. Harap dapat bersabar sedikit karena konsumsinya lagi dalam perjalanan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama Kepala Pusat. Dan hari ini juga mungkin nanti sebentar sore kami update beritanya di media sosial. Kami laporkan juga ke Jakarta, akan diakumulasi combine sama WCD yang ada di seluruh Indonesia, yang seharusnya dilaksanakan tanggal 20 September secara serentak di seluruh dunia dari 180 negara sebenarnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak. Nanti akumulasi total sampahnya akan disampaikan dan akan menjadi berita resmi dari kementerian. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf atas tangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan ini. Selamat siang. Pusdal ya, yang dulu namanya P3E. Kita ingat dulu P3E Papua. Nah, sekarang namanya karena sudah pisah dengan Kementerian Kehutanan, maka Kementerian Lingkungan membentuk namanya Pusdal. Bapak Staf Ahli, kami perlu sampaikan ini ada yang datang ini berbagai komunitas. Saya hendak memperkenalkan komunitas supaya tahu apa yang mereka kerjakan dan kita bisa saling kenal. Karena tong kerja tapi tong tidak tahu tong baku raba-raba ini apa. Karena itu saya undang komunitas yang sudah ada. Komunitas apa? Kalau ada komunitas karena harus bicara di depan supaya Pak Staf Ahli lapor ke Ibu Sekda bahwa ini dong yang kerja ini dong ada. Bapak Ibu semua, terima kasih. Saya perkenalkan, saya Vita Faidiban dengan Saya Brigita Wisage. kami dari Papua Youth Creative Hub. Kebetulan diajak atau diundang untuk terlibat dalam World Clean Up Day.
Nah, kami dari Papua Youth Creative Hub ada sekitar 54 orang yang hadir saat ini untuk mendukung kegiatan World Clean Day menuju Indonesia Bersih 2029. Harapannya kami dari Papua Youth Creative Hub juga bisa terus berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini dari dinas dan dari stakeholder maupun mitra yang bekerjasama dengan Papua Youth Creative Hub untuk terus memberikan dampak positif terkait lingkungan agar harapan untuk menuju Indonesia Bersih 2019 itu bisa terwujud. Dan semoga teman-teman atau Bapak Ibu semua dari Dinas Lingkungan Hidup saat ini mungkin ke depan bisa melakukan hal-hal lagi, bisa mengundang kami dari Papua Youth Creative Hub. Sekali lagi, saya Vita Fediban selaku Ketua Papua Youth Creative Hub Provinsi Papua bersama Sekjen Sekretaris Jenderal dari Papua Youth Creative Hub. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita aplaus untuk Papua Hub. Jadi gedung mereka yang ada di Kota Raja itu yang dulu diresmikan oleh Jokowi, Presiden Jokowi. Ini saya selaku koordinator WCD yang ketuanya adalah kakak AB dari pusat. Nanti rencana tanggal 5 Oktober besok ini dari WCD akan kolaborasi dengan Bank Mandiri dalam rangka HUT Mandiri. Oleh sebab itu saya mohon untuk teman-teman yang sudah koordinasi dengan saya lewat via WA, nanti mungkin kita bisa sama-sama melakukan aksi WCD ini lagi di tanggal 5. Itu saja. Terima kasih Bapak. Nanti lokasinya akan saya share di WA. Iya, ternyata sekalian saya sebagai sekjen, dia juga adalah koordinator WCD Provinsi Papua. Ini ada di kementerian dan koordinator Papua ada. Ya, sekjen dari perwakilan. Selanjutnya Papua Youth ini Creative kita punya mahasiswa ada yang KKN. Jadi mahasiswa Uncen dong KKN kolaboratif. Ada kan? Tim. Mana mahasiswa Uncen orang? Uncen. Siang Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang kegiatan hari ini. Kami dari Universitas Muhammadiyah Papua, khususnya dari Prodi Ilmu Lingkungan, kami sangat berterima kasih karena kami telah diundang dari kehutanan untuk melaksanakan kegiatan World Clean Up Day yang nantinya temanya itu menuju Indonesia Bersih 2029. Mudah-mudahan kolaborasi ini kedepannya kita bisa lebih lagi, lebih luas dan bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Dan kami pun di Universitas Muhammadiyah Papua, khususnya di lingkungan, kami ada kegiatan juga yang akan limbah sampah seperti plastik-plastik itu menjadi bahan eco-brick seperti itu. Kami mengajar kepada mahasiswa bagaimana bisa kita manfaatkan dari botol-botol itu untuk menjadi sebuah media, misalnya untuk bisa dijadikan tempat duduk seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada perkembangan lagi, ada kemajuan lagi, dan kami pun bisa ikut serta lagi dalam kegiatan seperti sekarang ini karena kami memang sangat membutuhkan seperti itu. Mungkin dari kami, terima kasih dan selamat siang. Terima kasih dari Universitas Muhammadiyah. Kita juga dari Universitas Otto Geisler. Selanjutnya dari perwakilan Otto dengan dan kelompoknya Silva. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami dari Universitas Otto Geisler Papua, Komunitas Silva Indonesia. Kami berterima kasih kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang sudah membuat kegiatan pada saat ini. Kami mahasiswa yang hadir di sini, kami terkesan dan apa yang telah kami ikuti hari ini, kami akan kembali ke komunitas kami, yaitu Silva Indonesia Universitas Otto Geisler. Kami akan kembangkan dan kami akan sosialisasikan kepada seluruh mahasiswa untuk lebih peduli lagi dengan sampah. Kita akan mulai dari lingkungan kampus sampai kembali kepada pribadi masing-masing di tengah masyarakat. Harapan kami, semoga kegiatan seperti ini jangan timbul tenggelam. Bila perlu dipertahankan dan setiap bulan atau per semester diadakan supaya mengajak seluruh masyarakat. Kalau hari ini ada beberapa komunitas dan dinas terkait saja, mungkin ke depan yang sudah direncanakan tadi untuk ujung sepanjang Pantai Hall ini, mungkin lebih banyak lagi masyarakat
terlibat, masyarakat umum untuk terlibat dalam kegiatan ini. Atas nama mahasiswa semua yang hadir di sini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kegiatan saat ini. Kami rasa bangga karena kami juga diperhitungkan dan kami boleh diundang untuk dalam kegiatan ini. Kiranya ini kami kembali dan bermanfaat bagi kami mulai dari kampus dan kembali ke tengah-tengah masyarakat kami. Mungkin dari saya seperti begitu, dan ini ada tambahan dari teman saya. Ini kita punya teman saudara Wawan Wendak sebagai ketua komunitas Silva Indonesia Universitas Soto Geser Papua. Mungkin ada hal yang bisa ditambahkan, silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih waktu yang diberikan buat saya. Dari komunitas kami akan siap untuk mengikuti kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di kegiatan ini. Dari kami punya kampus juga, kami ada punya persemayahan. Mungkin nanti kalau ada kegiatan penanaman, kita juga bisa kasih untuk penanaman. Begitu. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Tadi ada satu komunitas lagi, tapi memang walaupun kecil kerjanya di Kabupaten Jayapura. Earth Hour Community. Silakan bicara apa yang Anda sudah kerjakan. Dari senyumnya manis, jadi berarti kerjanya manis. Mari kita berikan aplaus untuk senyumannya. Baik, selamat pagi. Saya tahu di sini anak muda banyak sekali, jadi bisa lebih semangat lagi mungkin sih. Pagi siang. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Juliana Paisei. Saya dari komunitas Earth Hour Jayapura. Yang pertama-tama di sini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pemerintah Provinsi Papua yang sudah menggandeng banyak komunitas dan pemuda-pemuda yang sangat senang dan mau untuk bergerak di isu lingkungan, salah satunya Cleanup Day, World Cleanup Day hari ini. Kegiatan hari ini tuh sangat luar biasa, dan kita juga tadi bisa lihat teman-teman pemuda sangat antusias untuk mengumpulkan sampah, salah satunya sampah plastik ya Pak. Sampah plastik, sampah botol, dan beberapa sampah-sampah yang memang bisa kita pilah-pilah nanti. Kita Earth Hour, ini sedikit perkenalan tentang Earth Hour Jayapura. Kalau kita nih pernah... Sebelum dilanjutkan, kita harus bikin orang kepo, jadi sabar dulu. Untuk perkenalan, saya minta bantuan kepada pemilik kendaraan 1901. Jayapura itu bergerak di isu lingkungan juga ya Mas Arief. Kita bergerak di isu lingkungan kayak penanaman pohon, gerakan-gerakan kita yang selalu berkaitan dengan lingkungan, salah satunya gerebek sampah, terus penanaman pohon. Karena kita base campnya di kabupaten, jadi kita lebih sering mainnya di kabupaten. Karena untuk kita punya jaringan untuk ke provinsi masih agak kurang ya Mas Arief. Ya, sehingga kita banyak kenalan di komunitas-komunitas di Jayapura, namun untuk ke provinsinya masih belum terlalu. Jadi harapannya kami dari Earth Hour Jayapura mungkin kedepannya bisa digandeng kita Bapak Earth Hour Jayapura bersama komunitas-komunitas yang lain Pak, untuk kita sama-sama suarakan isu-isu lingkungan, demi kita punya kebaikan bersama, dan tentunya untuk kita punya tanah Papua yang bersih nanti ke depannya Bapak. Baik, terima kasih. Kalau itu Our Earth sudah sampaikan pesan. Perwakilan dari Our Tidak ada. Kalau kita juga masih punya satu komunitas dari. Selanjutnya dari tim dari Duta Bahasa. Yes. Kenapa kan takut-takut maju ke depan? Menyelamatkan teluk hutan perempuan yang ada. Saya minta berdiri supaya bisa dilihat. Ya, ini penghargaan dan terkami di Provinsi Papua. Terima kasih Ibu Petronella Amroji. Ibu Petronella Amroji, salah satu gerai. Ada sublansia. Cepat kontrol jam sampai. Baik, pertama-tama kami dari Duta Bahasa Papua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Papua yang sudah mengundang dan mengajak kami untuk sama-sama berkolaborasi dalam kegiatan World Cleanup Day di hari ini. Dan kami juga berterima kasih kepada PCH Jayapura yang sudah mengajak kami untuk sama-sama berkolaborasi dalam kegiatan hari ini. Kami dari Duta Bahasa sangat senang sekali bisa hadir di sini dan bisa sama-sama terlibat langsung dalam pembersihan lingkungan, khususnya di Pantai Holtekam Jayapura.
menuju Indonesia Bersih 2029, kami Duta Bahasa tentu punya peran yang penting di mana kami akan terus berkampanye dalam isu-isu lingkungan di media sosial maupun secara luring dimanapun kami berada. Kami Duta Bahasa, kau jaga alam, alam jaga kau. Terima kasih. Terima kasih buat Duta Bahasa Papua. Mohon info, kira-kira dong kita punya jumlah bahasa di Papua ada berapa ya? Total bahasa 428 bahasa daerah. Iya, 428 bahasa daerah. Ini doang kerja dan cari. Selanjutnya tim dari Eco Defender. Ya, selamat pagi. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan dan juga seluruh teman-teman komunitas. Saya mau ajak kita semua bilang salam lestari, lestari alamku. Semua angkat tangan kiri, kemudian L. Ya, semuanya Bapak Ibu saya ajak karena hari ini kita sama-sama ada dalam aksi World Clean Up Day. Aksi di mana kita menjaga alam kita untuk tetap lestari. Semuanya angkat tangan. Kalau saya bilang sebelah kiri. Kalau saya bilang salam lestari, teman-teman semua bilang lestari alamku. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Salam lestari alamku. Ya, terima kasih untuk kita semua. Ya. Mohon izin saya perkenalkan diri. Saya Insya Wakum dari perwakilan Eco Defender Jayapura. Kami merupakan suatu komunitas yang dibawahi oleh Yayasan Eko Nusa. Kalau di dalam dalam undangan dilampirkan ada undangan untuk Eko Nusa, kemudian Eko Nusa mengutus kami anak-anaknya untuk hadir di sini. Kami juga selaku anak muda yang bergerak di bidang lingkungan, saya berterima kasih hari ini saya punya teman-teman dari Mapala, dari semuanya anak-anak muda yang begitu peduli sehingga kami semua juga boleh bergabung dengan Bapak Ibu dari pihak pemerintah untuk ada dalam satu kegiatan yang luar biasa di pagi hari ini. Kami berterima kasih dan juga kami di waktu yang lalu kami sama-sama juga dalam Hari Peduli Sampah Nasional di sebelah kami sama-sama itu kenapa sampai sampah kita di atas tadi Bapak bilang 2000 berapa Bapak? 2100 itu karena kami masuk sampai di dalam hutan perempuan di dalam mangrove itu kami angkat sampah-sampahnya semua. Jadi akhirnya sampahnya banyak. Dan di sini yang saya mau pesankan untuk kita semua bahkan juga Bapak Ibu, teman-teman yang hadir, sampah itu mulai dari kita punya pribadi sendiri, kesadaran diri sendiri. Kalau hari ini saya datang bawa tumbler atau teman-teman yang lain bawa tumbler itu teman-teman punya kesadaran diri. Kemudian hari ini saya tidak buang sampah sembarangan itu kesadaran diri. Jadi semuanya kembali dari kesadaran diri pribadi. Tadi Bapak sampaikan, Mama bisa bicara untuk anak-anak, untuk jaga kebersihan, berarti itu kesadaran diri dari dalam keluarga, kelompok paling kecil. Nah, itu yang saya mau ingatkan. Kemudian, kalau kita mau bilang, kita punya masyarakat, ini masyarakat yang bebal. Kami kalau mau bilang komunitas, luar biasa sudah bekerja, tapi hari ini kita kas bersih, besok kotor ulang lagi. Begitu, jadi kesadaran diri itu penting dan kami juga punya satu keinginan. Bapak Ibu pemerintah, mungkin Perda kah, atau apa yang buat kita punya masyarakat ini mereka betul-betul peduli begitu punya kesadaran. Karena kalau hanya bilang-bilang saja kita punya kesadaran, kita bilang anak-anak yang bebas dengan telinga kiri keluar telinga kanan, kita bicara ulang-ulang. Mungkin itu yang kami mau sampaikan pesan untuk Bapak Ibu. Mungkin ada Perda kah atau apa yang bisa buat untuk efek jerah atau masyarakat ini menjaga ketompo lingkungan. Karena kalau mau bicara kerja tapi sama saja muncul ulang. Saya juga dengan teman-teman dari berbagai komunitas kita sama-sama dengan Mama Nela. Hari ini saya lihat Mama Nela hadir di sini. Mama luar biasa. Terima kasih Mama hadir bersama dengan kami. Ketong bilang Mama kan itu ketong Mama. Sekarang ketong lihat ketong Mama yang jaga ketong hutan perempuan ada duduk ini. Ketong kan ada Mama Nela dulu teman-teman pegiat lingkungan. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Kami berharap kegiatan-kegiatan positif seperti ini kami Eco Defender Jayapura tetap dilibatkan, bahkan semua komunitas, semua lapisan masyarakat dilibatkan sehingga kami semua ada untuk peduli untuk lingkungan ini dan kita lingkungan tetap lestari. Sekali lagi saya mau ajak kita salam lestari. Lestari alamku. Terima kasih. Terima kasih. Baik, hari ini juga semua karyawan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup tidak sendiri karena Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup berdiri sepadang lihat saja. Iya, terima kasih buat Dharma Wanita yang sudah mendampingi dan menyelesaikan tugas ini. Jadi artinya bahwa dari instansi kami sudah semua orang kita libatkan untuk ini. Nah, sampah sekarang sudah, tetapi sampah sekarang kita rubah menjadi berkat. Karena itu hadirlah Bank Sampah Wanyambe Jayapura. BSD Jayapura ini akan mengelola sampah dan menerima sampah kita, terutama sampah plastik atau sampah apa saja. Tapi kamu harus tahu,
Karena kita harus tahu apa itu bank sampah. Karena kalau bank sampah berarti ada buku tabungannya. Tapi kita harus tahu lebih dalam apa yang dikerjakan oleh Bank Sampah Jayapura. Kepada Bank Sampah Jayapura, mari kamu ceritakan apa yang sudah kami lakukan. Bank Sampah Jayapura adakah? Mari siapa yang mau bicara? Mari kamu undang untuk bicara. Sampaikan apa yang sudah dikerjakan dan seperti apa, berapa nasabah yang sudah ada. Mari, kalau ada Bank Sampah Jayapura, mari. Ya, jadi Bapak Ibu, Bank Sampah Jayapura ini dibentuk karena salah satu untuk mengurangi sampah mulai dari rumah, dan sampah itu sudah menjadi uang. Walaupun sedikit, tetapi kalau tumpuk sampai bulan Desember pasti bisa dapat. Selanjutnya dari tim perwakilan pengelola Bank Sampah Kota Jayapura. Semua, saya mewakili Jayapura. Jadi mungkin semua sudah tahu ada Bank Sampah di Jayapura. Kami berdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura. Jadi kami di bawah naungan DLHK Kota Jayapura. Izin saya mungkin mewakili pimpinan kami, karena pimpinan kami lagi ada kegiatan. Untuk komunitas, teman-teman komunitas, semuanya mungkin selama ini sudah kerjasama baik dengan kita. Untuk kegiatan hari ini pun kita semua bisa lihat kalau kita cara memilah sampah masih salah. Sedangkan kita di Bank Sampah Jayapura, di sana kita akan ajarkan cara memilah sampah. Ini yang mungkin kekurangan untuk kita semua, untuk komunitas, untuk semua dinas terkait yang mengelola sampah. Sampah plastik ini sampah yang sangat merajalela di Kota Jayapura. Kami juga sudah membentuk nasabah kami, nasabah kelompok, individu, instansi, sekolah. Kami sudah mencoba semua kita masuk ke dalam RT RW untuk mengaspirasikan kepada masyarakat semua agar menabung sampah. Karena sampah ini bukan kita lihat kayak gini, sampah ini akan dibuang di TPA. Tidak, sebenarnya sampah ini emas. Karena ada harga nilainya. Untuk kami Bank Sampah Jayapura. Jadi kami di Bank Sampah Jayapura, kami selalu mengikuti semua kegiatan yang dilakukan. Kami selalu mendukung semua komunitas maupun dinas-dinas yang selalu melakukan penimbangan. Kami masuk menimbang sampah, tapi di situ juga kami ajar cara memilah sampah. Cuma mungkin sampai sekarang masih belum cara memilah sampahnya, kita masih salah. Karena kami di Bank Sampah Jayapura, kami menerima sampah yang ditabung sama nasabahnya kami, itu berupa sampah. Nanti sampai di bank sampah kami akan timbang jumlah kilogramnya itu, kami rupiahkan langsung kami rupiahkan. Jadi jumlah kilogram sampah yang ditimbang akan dirupiahkan, dan kami akan kasih buku tabungan. Kami mohon kerjasamanya kepada semua komunitas. Mungkin dari tiap komunitas tiap kali lakukan kegiatan macam memilah sampah begini atau membersihkan pantai-pantai, mungkin sampahnya itu bisa dipilah dan ditabung lagi di bank sampah untuk menunjang pekerjaan kami di sana juga. Mungkin begitu, sekian dari kami di Bank Sampah. Salam untuk kita semua. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dan informasi dari tim. Baik. Terima kasih buat perkenalan daripada semua yang sudah sampaikan. Sebagai rasa terima kasih dari Kementerian Lingkungan Hidup akan memberikan hadiah buat komunitas yang sudah bekerja di hari ini. Karena itu akan dapat 1 buah tumbler. Kepada komunitas yang tadi sudah sampaikan visi misinya, komunitas dari Papua Youth Hub, kami persilakan. 1, Papua Youth Creative Hub, 1 orang. Kami mohon berkenan Pak Kabid Pustal untuk menyerahkan 1 hadiah tumbler. Buka supaya dong lihat ini tumblernya seperti apa. Penyerahan cenderamata dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian kalau berkenan di sebelah sana supaya langsung foto dengan itu. Ya, ya ini tumbler. Oke. Our Earth, Earth Hour. Habis Earth Hour untuk terima. Earth Hour. Tahan. Buka bahasa. Silakan. Setelah itu Silva dari Oto. Earth Hour. Next dari Otto Gessler.
Ya, Silva dari Auto Gasler, silakan. Oke, baik. Kemudian Eco Defender. Oh, thank you. Dari mahasiswa dia mana? Tadi ada. Ya. Muhammadiyah kah ada? Oke, Muhammadiyah ada. Silakan satu orang maju, terima dulu. Sebentar. Eco Defender sudah ya? Oke, satu kita dapat dukungan komunitas dari Rumah Bakau. Pak staf ahli kami minta berkenan karena kita akan foto bersama sebagai dokumentasi kita ke kementerian. Jadi, sebentar. Kasih berdiri saja semua ya. Pakai background ini. Di sini saja semua. Satu kali. Ya, komunitas Rumah Bakau. Terima kasih. Sekarang tinggal 5. Siapa nama pembina apel dari WCD 2025? Sabar. Sudah bisa. Sabar. Dilaksanakan setiap tanggal berapa, bulan berapa? Jangan kasih tahu. Angkat tangan maju ke depan. Tanggal 30 September. Ya, salah. Diperingati setiap tanggal 30 September. Salah. Di sini setiap tahun diperingati setiap tanggal 20 Oktober 2020. 100. Masih ada jawabannya. Yang berikut. Plastik. Berapa jumlah sampah plastik yang terkumpul pada hari ini? Silakan. 125 kilo. Salah. 1.000 tadi. Silakan. Jumlah sampah plastik yang hari ini kita 200, Pak. 200. Salah. Sabar. Ini Bapak jawabannya 353 kg. 100. Benar. Kilogram. Terima kasih. Masuk di persiapan foto bersama. Satu, tahan napas, jangan tahan napas di perut, tahan biasa sih. Nah, ini baru dapat ini. 1, 2. Kasih komando. 1, 2, 3. Salam Lestari. Salam Lestari. Lestari. Siap. 3, 2, 1. Diletakkan di tempat ini. Terima kasih. Perhatian yang akan sampaikan Lestari Alamku. Salam Lestari. Salam Lestari. Demikian laporan kegiatan dinas kami dan laporan kegiatan dinas untuk hari ini bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura beserta seluruh rekan-rekan pemerhati lingkungan hidup yang ada di Provinsi Papua khususnya di Kota Jayapura. Kami berharap agar video yang nanti akan lewat di beranda dari teman-teman para pemirsa semua bisa membawa manfaat yang baik dan bisa memberikan pesan positif yang baik untuk kita semua. Thanks for watching. God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, salve, salve. Dengan lagu sebagai berikut. Thank you.